Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Kristus, tibalah saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 6 dengan tema siap menderita. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur di hadapan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, yang adalah firman yang hidup, tinggal bersama-sama dengan kami. Sehingga biarlah kami senantiasa setia beribadah, mendengarkan firman-Mu, lalu kami setia untuk melakukannya. Baik kami sebagai hamba Tuhan, maupun kami sebagai umat-Mu. Mari Tuhan berfirman, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Disilakan Bapak Ibu saudara-saudara berdiri. Kita sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kami pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksononohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka yang sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita semua atas kesukacitaan dan kesetiaan mendengarkan firman-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Disilakan sidang jemaat duduk kembali. Salam Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dari pembacaan ini terangkat satu tema, siap menderita. Mengapa sebagai orang yang beriman kepada Kristus kita harus siap menderita? Orang-orang Kristen harus siap menderita karena mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti mereka tidak boleh kompromi dengan kejahatan atau dosa. Sekalipun untuk hal itu, orang-orang Kristen saudara dan saya yang beriman kepada Kristus mengalami penderitaan, penganiayaan atau dianiaya. Dalam 1 Petrus ini mengajak orang-orang Kristen untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus, hidup dengan baik, serta siap sedia menanggung penderitaan. Kalau kita lihat di dalam bacaan ini, khususnya dalam ayat 2 dan 3 Bapak Ibu, mari kita sama-sama baca di dalamnya. Demikian firman, supaya waktu yang sisa yang kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Bapak Ibu saudara-saudara, ya mungkin sebagai orang yang beriman kepada Tuhan,
Kita punya keinginan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki tadi. Di dalam bacaan kita dalam ayat 2 dan 3. Tetapi kita harus lawan semua itu Bapak Ibu dalam iman. Kita harus bisa menjadi contoh teladan. Janganlah kita terlibat dalam pesta pora kemabukan. Hidup hidup senonoh gitu ya. Dan juga memfitnah dan hal-hal yang tidak berguna lainnya. Kalau itu sampai terjadi, mari Bapak Ibu bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk tidak bertobat. Bertobatlah. Baliklah kepada kehendak firman Tuhan. Bapak Ibu, relasi apapun Bapak Ibu yang kita ciptakan di dunia ini, jangan sampai menjadi kekuatan keinginan daging. Tetapi biarlah semua itu menjadi relasi dengan Tuhan. Sehingga kita mampu berada di tengah-tengah dunia ini. Menawarkan sukacita dan damai sejahtera. Untuk itu sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Berjuanglah untuk dosa tidak menggerogoti hati kita. Berjuanglah untuk dosa tidak menggerogoti ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Berjuanglah supaya dosa tidak sampai mencemari gumul juang kita Bapak Ibu di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun untuk itu ya kita mungkin mengalami banyak suka duka sebagai yang beriman kepada Tuhan. Kita juga diingatkan berjuanglah supaya jangan sampai kebodohan diri sendiri menghancurkan tatanan hidup kita. Baik sebagai pribadi anak Tuhan, keluarga kita sebagai keluarga Kristiani, dan juga kehadiran kita di masyarakat kita, lingkungan kita sebagai orang yang beriman. Karena itu Bapak Ibu, hal yang utama membungkus diri kita, milikilah disiplin diri yang beriman kepada Tuhan. Ingat loh, apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Apa kita tidak malu kalau kita menaburkan hal-hal yang buruk untuk diri kita? Terutama kita malu kesian sama Tuhan, ya. Kita malu dengan keluarga kita, lingkungan kita. Kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan kira-kira kalau demikian, berkat apa Bapak Ibu yang harus kita berikan kepada orang-orang yang kita kasihi? Oleh karena itu, Rasul Petrus ini sangat tegas ingatkan umat agar supaya mendisiplinkan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saya juga Bapak Ibu ketika saya akan berumah tangga, saya tanya suami saya, apa sih yang buruk gitu ya, menurut kamu yang kamu lakukan? Dia jujur aja, malas ke gereja. Tapi karena dia diberikan Tuhan sama saya, ya kita sama-sama berjuang untuk ya rajin ke gereja. Merokok, buanglah rokok. Ya, coba berjuang buang itu rokok. Dengan catatan Bapak Ibu, apakah seorang ayah senang melihat kalau anaknya itu merokok di depannya? Kan pasti tidak. Pasti tidak ada ayah. Saya juga bilang sama suami, kau senang anak-anak juga ikut kamu merokok? Tidak. Karena sampai kalau keluarga kita, generasi kita, keturunan kita Bapak Ibu melakukan berbagai berhala modern, sakit kita sebagai orang tua, menderita kita kesian sebagai orang tua. Karena itu jangan kita lakukan. Demikian juga anak-anak generasi muda ya, para remaja, pemuda khususnya di GPIB Immanuel Surabaya, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Maka cita-citamu tidak terhalang. Jadi contoh teladan yang baik. Jangan kotori dirimu dengan rokok, minuman keras ya. Bahkan sampai tidak bisa mengendalikan diri, itu hati-hati. Mungkin saja kita tidak mau melakukan hal-hal yang demikian. Tapi kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Bukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Karena kita memang sadar bahwa percaya dan mengasihi Tuhan Yesus itu
adalah berarti kita harus siap sedia menderita sebagai suatu kesaksian di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang beriman kepada Kristus harus sadar bahwa mereka harus berbeda dengan dunia. Dunia mungkin bisa saja membenci orang-orang beriman. Firman tadi yang kita sudah dengar. Mungkin saja kita tidak menerima manusia untuk memberikan apa yang benar. Tetapi ketika hal yang tidak benar itu muncul di permukaan, janganlah kita juga menjadi orang-orang yang membenci sesama. Justru di dalamnya kita munculkan tabiat kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Bukan orang yang bertabiat dunia yang seringkali memperlihatkan rendahnya iman mereka. Pembacaan kita hari ini tegas mengatakan, untuk itu pergunakanlah waktu hidupmu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, bukan dengan kehendak manusia. Jika engkau menderita untuk Kristus, itulah tandanya bahwa engkau juga turut mengasihi Kristus di tengah-tengah tanggung jawab yang telah Tuhan berikan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh menderita karena kejahatan. Kita tidak boleh menderita karena keinginan daging. Tetapi ketika kita menderita karena ketaatan kita pada Tuhan, kita menderita karena situasi-situasi lingkungan kita yang mungkin menyakiti kita karena tidak mengenal Tuhan Yesus dengan baik. Justru di situ Bapak Ibu, jangan pernah kita menjadi kebodohan, tetapi kita menjadi kecerdasan iman di lingkungan di mana kita berada. Kita lebih mengangkat ke permukaan dan menjelaskan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang taat setia, bersedia melakukan kehendak-Nya, sekalipun untuk itu kita mengalami banyak hal-hal yang sukar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu atau ketidakbaikan itu dengan hal-hal yang baik. Di tengah-tengah perbedaan yang ada, apalagi kan di Indonesia ini kita berbeda suku, berbeda ras, budaya, agama, kita juga berbeda secara intelektual. Tapi ingat Bapak Ibu, tubuh kita ini adalah milik Kristus, bait Allah yang senantiasa diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi perbedaan-perbedaan yang ada. Saya ingat Bapak Ibu, ketika saya tugas di salah satu kota yang cukup besar, saya bertetangga itu hampir semua tidak seiman dengan saya. Kami sangat toleran, kiri kanan, rumah, muka, belakang ya. Kami saling mengenal dengan baik. Satu ketika tetangga saya datang ke rumah. Dia katakan, Ibu Pendeta, saya mau pinjam perlengkapan ya, ibadah itu ya. Orang Kristen kan suka ke ibadah, makan, minum gitu ya. Berbagilah, orang Kristen suka berbagi kasih dalam bentuk makan minuman. Ya saya ambilkan, saya kumpullah sendok, piring, macam-macam. Baru saya bantu bawa ke rumah beliau. Lalu beliau berkata begini, Ibu Pendeta, alat rumah tangga ini atau piring sendok ini saya akan cuci dengan abu. Karena kalian kan seringkali makan yang najis. Sebenarnya hati kecil saya itu sedih gitu loh. Kok ini orang buat aku sedih. Tapi aku senyum aja. Dan aku katakan pada beliau, pada ibu itu, terima kasih kalau mau dicuci dengan abu. Kan jadinya kan jadi lebih bersih. Tidak sedikit pun Bapak Ibu saya mau tersinggung atas perkataan tetangga saya itu. Saya belajar untuk mengerti bahwa perbedaan-perbedaan itu terjadi karena ya tadi, apalagi kalau kita berbeda keyakinan.
Ya, ajaran-ajaran iman kita seringkali kan berbeda. Tetapi agama apapun senantiasa mengajar hal-hal yang baik untuk dilakukan. Apalagi kita yang beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu, sering tidak tahu atau tidak sadar apa yang mereka perbuat. Karena itu Bapak Ibu, ada syair doa yang ditulis oleh M. Sudidarma di dalam bukunya yang berjudul Pengajaran Iman dalam Arti Kehidupan Manusia Baru. Jadi dia punya buku itu bagus sekali. Jadi bagaimana ketika kita menghadapi banyak hal, kita tetap punya iman yang kokoh. Syair doa itu Bapak Ibu demikian. Bapa di surga, dimuliakanlah namamu di atas segala yang ada. Aku bersyukur kepadamu karena kasih-Mu. Aku dapat senantiasa merasakan kasih-Mu memenuhi kehidupanku. Penuhilah hidupku senantiasa oleh Roh-Mu, ya Bapa. Kuasailah diriku, nyatakanlah kuasa-Mu melalui kehidupanku. Janganlah Engkau ambil Roh-Mu daripadaku, ya Bapa. Dan biarlah damai sejahtera-Mu senantiasa memerintah dalam hatiku. Jagailah hatiku, ya Bapa, agar aku tetap teguh, kokoh untuk terus mengasihi-Mu di situasi apapun. Dalam nama Yesus aku berdoa. Syairnya indah sekali. Syair ini bercerita bahwa ketika Bapak Ibu berada di tengah situasi apapun, berdoa. Minta Tuhan Yesus untuk membentuk kehidupan kita. Agar kita mampu menjadi berkat, menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita atau di tengah-tengah perbedaan yang ada. Ini firman untuk kita semua. Mari kita aminkan firman dan berkomitmen. Tuhan, jadikan aku alat kasih dan damai sejahtera dimanapun aku berada. Sehingga penderitaan apapun di dalam Engkau tetap menyenangkan. Haleluya. Amin.